Oke. Baik teman-teman, kita akan share screen tentang ini. Apakah sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Tadi saya sudah share melalui ketua kelas. Ya, melalui ketua kelas. Tes. Sudah kelihatan? Jadi kita akan belajar dari sebuah artikel publikasi dengan judul Persepsi Perseptor terhadap Key Indicator Kompetensi Pharmaceutical Care pada Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek dari artikelnya Bu Bondan dengan dosen pembimbing Prof. Markaban, Prof. Hari Kusnanto, dan Prof. Ahmad Fadoli. Jadi jurnal ini saya pilih karena jurnal ini memberikan publikasi yang sangat sistematis terkait dengan pelayanan farmasi klinik di apotek. Kita tidak akan bicara terkait dengan judul ini, tapi kita akan spesifik menuju pada tabel 1. Ya, coba teman-teman tadi kan sudah saya berikan ya, silakan melihat ke tabel 1 di indikator kompetensi pharmaceutical care pada PKPA di apotek ya. Jadi teman-teman, kalau pada minggu yang lalu saya bercerita tentang tentang Permenkes 73 tahun 2016 tentang aspek manajemen pada pelayanan kefarmasian apoteker di apotek. Sekarang kita akan bicara aspek pelayanan farmasi klinik. Nah, di sini pada tabel 1 ini ada sebuah urutan kerja dari apoteker yang sistematis dan ini berbasis riset yang tentunya bisa menjadi salah satu pegangan Anda untuk lebih memahami tentang bagaimana kinerja apoteker dalam melakukan pelayanan farmasi klinik di sini. Sambil Anda melihat di tempat Anda masing-masing atau melihat di layar ini, jadi ini ada beberapa kegiatan inti yang ada di pelayanan farmasi klinik di apotek, yaitu terutama ini memang diarahkan pada praktek kerja profesi apoteker, ya, jadi supaya praktek kerja profesi apoteker itu menjadi lebih spesifik, lebih mendalam, sehingga nantinya kompetensi apoteker atau kompetensi lulusan apoteker menjadi lebih baik, yaitu seperti itu. Nah, kegiatan yang ada di sini betul-betul realistis. Contohnya adalah pelayanan resep, lalu dispensing, pelayanan informasi obat bio, konseling, lalu pemantauan terapi obat, meso, swamedikasi, dan dokumentasi. Nah, kita akan melihat sedikit demi sedikit ya teman-teman ya, sambil Anda mencoba membayangkannya. Jadi kalau ada orang mau membeli obat di apotek, itu hanya ada 2 pintu, yaitu satu melalui resep dokter, yang kedua atau dia mau membeli obat yang kategorinya adalah obat bebas, bebas terbatas, atau OWA. Ingat bahwa OWA memiliki ketentuan khusus yang ada di peraturan perundang-undangan, ada di aturan OWA 1, OWA 2 maupun OWA 3. Itu seperti itu. Nah, kalau misalnya kita melihat di sini di pelayanan resep ini, ya kita lihat urutannya. Jadi kalau ada orang datang, itu pasti kan Anda melakukan senyum, salam, sapa, dan sebagainya, memperkenalkan diri sebagai apoteker, dan tentunya Anda akan bertanya awalnya, kalau ada, saya mau membeli obat, ya, dengan menyerahkan resep. Oh baik Bu, resepnya untuk siapa? Kan ngobrolnya pasti begitu, untuk yang membawa resep atau untuk keluarga di rumah atau siapapun ya. Jadi awalnya dilakukan dengan komunikasi. Tapi saya rasa yang dilakukan pada awal begitu apoteker menerima resep, dia akan melakukan poin 2, 3, dan 4. Yaitu melakukan kajian administratif, lalu melakukan kajian farmaseutis, dan melakukan kajian klinis. Saya rasa teman-teman sudah cukup paham di sini. Kajian administratif meliputi apa saja? Silahkan menjawab dulu. Kajian administratif meliputi apa saja? Silakan yang mau menjawab. Kajian administratif. Ayo. Jangan tidur yuk. Siapa yang mau menjawab? Kajian administratif. Dari kelengkapan resepnya, Pak. Apa saja? Ada nama dokter,
kemudian surat izin praktek dokter dan alamat serta nomor telepon dokter praktek. Kemudian ada tanggal dan juga tanda R, lalu ada nama obat, kekuatan obat, jumlah obat, cara penggunaan obat, kemudian ada paraf dokter, lalu ada data pasien. Ya, oke, itu lengkap sekali ya. Jadi dari atas sampai bawah ya, Anda membayangkannya resep itu pasti ada nama dokternya, ada tempat prakteknya, ada surat izin prakteknya, ada nomor telepon. Lalu ada tanggal resep, ada R ya, resipe, lalu nama obat, kekuatannya, jumlah, signa, dan diakhiri dengan paraf. Dan R berikutnya. Yang di bawah adalah nama pasien, umur, serta alamat. Ya, itu adalah kajian administratif yang lengkap. Bila ada yang kurang, sebenarnya Anda bisa bertanya pada pasien, misalnya terkait dengan belum ada umur atau belum ada alamat, itu bisa ditanyakan pada pasien. Nah, ini adalah kajian administratif resep. Lalu yang kedua adalah kajian farmaseutis, yaitu apa? Apa saja kajian farmaseutis? Silahkan yang lain bisa menjawab. Kajian farmaseutis itu Pak mungkin ada bentuk dan kekuatan sediaan, stabilitas. Apalagi ya bentuk, kekuatan sediaan ya, ada tidaknya obat tersebut ya, stabilitas dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah kajian klinik ya. Kajian klinik macam-macam di sini terkait apa? Kemungkinan adalah apakah dosisnya terlalu rendah, dosisnya terlalu tinggi, apakah apalagi dosis terlalu rendah, terlalu tinggi, apalagi apakah ada interaksi obat ya. Dan kalau misalnya ini ditanyakan pada pasien, apakah ini cocok untuk indikasi pasien, misalnya yang datang adalah pasien yang sedang hamil, tentunya Anda harus memiliki perhatian yang khusus karena kondisi hamil adalah special population ya, itu seperti itu ya. Jadi kalau sudah kajian administratif, farmaseutis dan klinis, lalu Anda coba mengidentifikasi drug related problem pada resep. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, drug related problem terkait dengan kajian klinis seperti tadi. Sambil Anda mencoba menggali riwayat penggunaan obat pasien. Apakah obat ini baru pertama kali menggunakan? Apakah obat ini sudah pernah memakai? Ya, itu hal-hal yang ditanyakan seperti itu. Kalau memang sudah pernah memakai, mungkin sudah berapa lama dan sebagainya. Itu tentunya hal-hal yang penting terkait nomor 1 ya. Jadi 2, 3, 4, 5, kemudian 1 itu adalah satu rangkaian seperti itu. Nah, seandainya ditemui adanya drug related problem, maka Anda sebetulnya kalau itu memang terkait dengan penulis resep, maka Anda akan berkomunikasi dengan dokter terkait permasalahan pengobatan pasien. Nomor 6. Sehingga di sini penting untuk seorang apoteker untuk mampu melakukan komunikasi dengan tenaga kesehatan lain. Kalau melakukan komunikasi dengan dokter melalui telepon, bagaimana caranya dan sebagainya, tentu Anda sudah pernah mendapatkan simulasinya ya di mata kuliah komunikasi atau di mata kuliah yang lain yang mungkin melakukan itu ya. Jadi tetap harus ada memperkenalkan diri, kemudian meminta waktu, kemudian mengemukakan permasalahan yang dihadapi dari resep atas nama pasien ini. Ya, itu adalah petunjuk singkat untuk melakukan komunikasi dengan dokter. Setelah bisa berdiskusi singkat, lalu kemudian jangan lupa diberikan closing statement seperti itu. Ya, untuk komunikasi terkait permasalahan pengobatan tentunya bukan telepon yang lama, jadi singkat ya, sesingkat mungkin tapi efisien begitu. Jadi karena sama-sama kalau misalnya kalau terlalu lama jelas tidak mungkin karena sama-sama memiliki kesibukan sehingga berkomunikasi dengan dokter ini langsung to the point saja. Itu seperti itu. Nah, kemudian bila dengan dokter sudah diperoleh informasi bagaimana cara mengatasi DRP,
maka Anda bisa melakukan rekomendasi solusi itu terhadap permasalahan pengobatan pasien. Misalnya, dokternya juga balik bertanya, Anda bisa memberikan rekomendasi solusi. Itu tentunya di sini adalah prinsipnya adalah win-win solution ya. Jadi Anda harus tahu apa maksud dari dokter dalam meresepkan obat ini, dan dokter juga harus tahu mengapa apoteker melakukan rekomendasi solusi ini. Nah, disinilah dipentingkan komunikasi di situ. Ya, ini kalau DRP-nya terkait dengan penulis resep. Bisa juga DRP-nya terkait dengan sesuatu yang bisa diputuskan oleh apoteker sendiri. Itu juga ada kalau terkait dengan bentuk sediaan misalnya ya, misalnya oh ini anak saya tidak bisa mengkonsumsi tablet misalnya itu untuk anak. Anda bisa mengubah bentuk sediaannya menjadi racian misalnya. Tapi dilihat juga apakah kira-kira nanti jumlah gramnya terlalu besar atau tidak untuk misalnya dirubah menjadi bentuk racian. Itu seperti itu. Lalu setelah ada 6 dan 7 itu dikomunikasikan, lalu Anda melakukan analisis kebutuhan dosis obat untuk pasien yang bersangkutan. Apakah dosisnya itu sudah sesuai untuk pasien apa tidak? Mengapa poin nomor 8 ini muncul? Ingat bahwa obat ini akan dilayankan pada pasien. Jadi karena akan dilayankan pada pasien, maka kita harus memastikan obat ini berkhasiat sekaligus aman. Khasiat dan aman bisa diwakili dengan kebutuhan dosis obat. Ya, kalau dosis obatnya memang masuk dosis terapi, maka diharapkan obat tersebut bila digunakan oleh pasien akan memberikan khasiat. Dan harapannya efek samping atau risiko yang terjadi adalah yang minimal. Itu seperti itu, ya. Dianalisis kebutuhan obatnya betul tidak, lalu verifikasi sekali lagi, maksudnya verifikasi sekali lagi itu melakukan checking pada sumber informasi resmi. Ya, ini memang tahapannya ini pelan-pelan, dan saya rasa kalau nanti Anda lulus sebagai apoteker baru, sebaiknya tahapan ini dilakukan supaya Anda paham betul tahap-tahapan dalam melakukan analisis kebutuhan dosis dan verifikasi dosis dalam resep ini, apakah sudah sesuai atau belum. Jadi memang cross check terhadap referensi itu adalah hal yang penting untuk dilakukan. Kalau Anda sudah terbiasa, sudah memiliki jam terbang yang tinggi, tentunya poin 9 ini ditambah dengan pengalaman praktek Anda dalam melakukan pelayanan resep ini menjadikan sesuatu menjadi lebih cepat. Itu seperti itu. Tapi sebetulnya tahapannya melalui itu, ya. Lalu setelah verifikasi apakah perlu diganti obat itu, nomor 10 itu melakukan penggantian dengan persetujuan dokter dan atau pasien. Artinya persetujuannya bisa dokter dan pasien atau salah satu saja. Kalau misalnya obat itu dari nama dagang diganti ke generik, itu atas permintaan pasien tentunya cukup. Atas permintaan pasien itu sendiri, asalkan pasien memberikan persetujuan melalui tanda tangan di balik lembar resep. Nah, kemudian seandainya nama dagang itu tidak ada, jadi secara nomor 10 ini ya sebetulnya ya, secara teoritis harusnya kita memberitahukan kepada dokter adanya pergantian misalnya nama dagang. Mengapa perlu disampaikan? Karena resep itu adalah sebuah follow up dari dokter untuk mengobati pasien berdasarkan diagnosis yang telah dia tegakkan. Diagnosisnya misalnya orang ini sakit hipertensi. Tentunya dia membutuhkan antihipertensi. Bisa diresepkan generik, bisa diresepkan nama dagang. Nah, dalam hal diresepkan nama dagang, kalau nama dagangnya tidak ada, memang yang benar adalah Anda melakukan komunikasi. Seandainya diganti dengan produk yang ini, apakah boleh atau diizinkan? Ya, mengapa demikian? Ini terkait dengan etik. Ya. Karena dokter yang meresepkan obat dengan brand name tertentu dalam resep, tentunya itu hasil berdasarkan pengalaman klinik dokter tersebut. Ya, ini yang harus dihargai.
Ya, ini yang harus dihargai. Bisa jadi ada brand yang lain tapi dokter itu tidak memakai, bisa jadi karena mungkin tidak sepenuhnya cocok sesuai dengan harapan dari dokter tersebut. Ya, bisa jadi seperti ini. Nah, inilah sebabnya mengapa untuk penggantian antar nama dagang sebaiknya atas persetujuan dokter. Dan ini kita ambil sisi positifnya adalah kalau seandainya tidak boleh, oke, ya sudah, ya, tidak ada masalah. Seandainya boleh diganti dengan nama dagang lain, Anda juga mendapatkan keuntungan. Dalam arti apa? Anda menjadi tahu nama dagang A, kemudian diganti nama dagang B, dokternya setuju, dan ternyata pasiennya juga sembuh misalnya. Jadi kita mendapatkan pengalaman, oh ternyata kalau tidak bisa dengan ini, tapi kita ganti dengan brand name yang lain juga cocok. Ya. Tapi seharusnya kan semua obat sama, betul. Semua obat itu sama. Mau nama dagang, mau generik, itu asal zat aktifnya kan juga generiknya. Itu sebetulnya khasiatnya adalah sama. Tapi sekali lagi, penulisan brand name obat dalam resep itu betul-betul harus dihargai. Sehingga dengan demikian, kalau mau mengganti, memang perkataan nomor 10 ini benar, melakukan penggantian dengan persetujuan dokter dan atau pasien. Ya. Terus nomor 11, jangan lupa setelah menulis penggantian dan sebagainya, melakukan pencatatan pengobatan obat pasien. Apa itu pencatatan pengobatan? Yaitu patient medication record. Apa yang dicatat? Tentunya nama pasien tersebut, umur, alamat, pokoknya identitas dulu. Identitas sudah ada, lalu Anda ada, kalau misalnya mau lengkap, ada analisis administratif, analisis farmaseutik, sama DRP ya. Itu kalau mau lengkap. Seandainya tidak mau lengkap adalah obat apa yang Anda layani, misalnya itu nama dagang, tulis nama dagangnya apa, kekuatannya berapa, frekuensinya berapa, jumlahnya berapa. Ya. Untuk indikasi apa bisa bertanya. Apakah misalnya tadi diresepkan obat antihipertensi, apakah Bapak mengalami hipertensi? Boleh tahu tekanan darahnya tadi waktu diukur berapa? Nah ini misalnya sudah diukur sebelumnya, itu bisa dimasukkan dalam catatan. Lalu ditulis di situ cara penggunaannya, misalnya 1 kali sehari pada pagi atau pada malam ditulis di situ. Ini adalah bukti kita melakukan pencatatan pengobatan pada pasien. Kalau patient medication record ini nanti disandingkan dengan medical record dari dokter, Anda akan bisa melihat pengobatan yang utuh dari pasien tersebut. Dari pasien datang dengan keluhan ke dokter sampai akhirnya mendapatkan diagnosis dan resep. Lalu resep itu diberikan kepada apoteker, lalu apoteker memberikan pencatatan. Seandainya medical record dan PMR tadi dijejerkan, maka kita akan menjadi tahu riwayat pengobatannya dari awal datang ke dokter sampai selesai dari Anda selaku apoteker. Ini hal yang menarik teman-teman ya. Mohon untuk Anda nanti, karena Anda termasuk generasi yang muda sekali, diharapkan pencatatan pengobatan ini menjadi sebuah tradisi untuk Anda. Ya, dibiasakan untuk melakukan pencatatan pengobatan. Jadi tidak hanya diorat-orat mungkin di belakang resep atau apa, jangan. Tapi milikilah buku atau model kayak medical record itu, kertas yang agak tebal, lalu ditaruh diurutkan abjadnya dan sebagainya ya. Seandainya itu sebagai catatan manual saja, seandainya bisa dilakukan kemudian dimasukkan dalam komputer, itu akan lebih bagus lagi sehingga mencarinya lebih mudah ya. Ini saya pesan terkait dengan catatan pengobatan pasien ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah pelayanan resep ya, ini ada dispensing. Dispensing itu kan menyiapkan obat, lalu mengemasnya, memberi etiket, dan menyerahkan dan memberikan informasi. Kita lihat urutannya dari nomor 12 sampai 18. Ini kayaknya tidak urut ya, sedikit kita perbaiki urutannya. Jadi setelah tadi sudah PMR sudah ditulis dan sebagainya, tentunya pembayaran dan sebagainya sudah dilakukan, maka apoteker adalah menyiapkan obat dengan benar, nomor 14. Setelah itu, peracikan obat bila diperlukan. Lalu
Setelah 15, 17 pengemasan dengan benar, lalu memberikan etiket, gitu, memberikan etiket. Nah, setelah memberikan etiket, lalu apa? Memberikan etiket, lalu menyerahkan obat disertai dengan informasi obat. Lalu memberikan informasi obat dengan benar. Seperti itu, ya. Jadi nomor 14, 15, kemudian 17, 16, lalu kemudian 12 dan 13 itu termasuk dalam dispensing, ya. Jadi dispensing itu menyiapkan obat, mengemasnya, memberi etiket, menyerahkan dan memberikan informasi. Terkait dengan salinan resep, ya, apakah seorang apoteker wajib memberikan salinan resep? Ada yang bisa menjawab? Apakah seorang apoteker wajib memberikan salinan resep? Yuk, ada yang mau menjawab? Apakah seorang apoteker wajib membuat salinan resep? Silahkan yang mau menjawab. Wajib apa tidak dulu? Seingat saya nggak wajib sih, Pak. Tergantung pasiennya mau minta salinan resep atau tidak. Oke. Baik. Salinan resep itu tidak wajib, ya. Menjadi wajib bila tidak semua obat dapat terbeli. Misalnya ada 3 R, R1, R2, dan R3. R1, R2 bisa ditebus di apotek tersebut. R3 ternyata obatnya tidak ada dan pasien mengatakan, ya sudah 1, 2 saya tebus di sini, yang 3 nanti saya cari di apotek lain. Nah, ini harus ada kopi resep, yang 2 dinyatakan sudah diambil, yang 1 belum diambil. Atau yang kedua, misalnya dia meminta tolong dibuat kopi resep karena saya akan reimburse ke kantor atau akan klaim ke asuransi. Itu ada kwitansi dan di belakangnya ada salinan resep. Ya, itu wajib. Nah, tapi kalau misalnya semua sudah dibeli dan tidak ada permintaan apapun, sebetulnya apoteker tidak perlu menawarkan adanya kopi resep. Nah, kecuali memang betul tadi yang ketiga adalah kalau pasien meminta. Ya, kalau pasien meminta ya sudah diberikan saja. Walaupun sebetulnya kalau semua sudah diambil itu tidak wajib. Ya. Lalu itu termasuk di dalam proses dispensing tadi, ya, karena itu biasanya ada di situ seperti itu, sehingga nomor 18 itu setelah memberikan informasi obat biasanya ditunggu dulu apakah dia meminta kopi resep apa tidak. Misalnya tidak, ya skip misalnya gitu. Ya, dalam memberikan informasi di obat dengan benar itu adalah kita harus melakukan pelayanan informasi obat dalam arti misalnya yang sederhana, obat ini namanya apa, 1 tablet dosisnya berapa, diberikan berapa kali sehari, apakah harus habis atau tidak. Itu standar, ya, melakukan pelayanan informasi obat. Itu seperti itu, ya. Kemudian sebelum melakukan pelayanan informasi obat, ada baiknya melakukan 3' question, ya, untuk mengetahui informasi apa saja yang sudah diperoleh pasien pada waktu melakukan pemeriksaan ke dokter. Supaya apa? Supaya apoteker bisa informasinya inline dengan informasi yang telah disampaikan dokter pada waktu pasien tersebut diperiksa di sana. Ya, maksudnya adalah itu, ya, supaya inline. Seandainya belum ada informasi, tugas Anda sebagai apoteker adalah memberikan informasi tentang obat yang diberikan. Itu seperti itu, ya. Terus kemudian misalnya itu PIO, ya. Itu PIO. Nah, sekarang nomor 22 melakukan konseling pada pasien, ya. Jadi kalau ada orang misalnya datang pada Anda, Mas atau Mbak apoteker boleh minta waktu sebentar, ada apa?
Saya mau bertanya tentang penggunaan obat antihipertensi yang sudah saya gunakan selama 6 bulan ini. Oh ya, silahkan. Nah, ini berarti ada apa? Ada demand, ada permintaan dari pasien bahwa dia akan bertanya tentang penggunaan obat antihipertensi yang telah dia lakukan selama 6 bulan. Karena ada demand dari pasien, pasti akan terbentuk komunikasi dua arah antara apoteker dan pasien. Berarti ini dinamanya konseling. Ya. Jangan lupa ada step nomor 20 itu ya, penelusuran dan review literatur. Itu artinya apa? Kalau memang Anda melakukan konseling, seyogianya mungkin diajak duduk, atau kalau ada ruang konseling masuk ke ruang konseling, ya diharapkan di sana ada akses sumber informasi, ada laptop atau ada ya dengan akses internet supaya Anda bisa melakukan searching informasi dengan benar seandainya pertanyaannya itu memang sebuah pertanyaan yang membutuhkan verifikasi adanya informasi. Tidak perlu memakai artikel primer ya. Saya rasa beberapa artikel-artikel tersier seperti MIMS, kemudian Pionas ya, informasi dari Pionas yang ada di website, atau informasi di Medscape, atau ada yang di drugs.com dan sebagainya sudah merupakan sumber informasi yang menurut saya cukup baik untuk melayani informasi obat yang ada di apotek seperti ini. Jadi artinya apa? Step ini, konseling itu harus atas dasar evidence. Ya. Jadi kalau Anda kemarin di bio belajar evidence terus kan, nah di legalitas pun dalam tahapan melakukan praktek kefarmasian, penelusuran dan review literatur itu harus ada dan disesuaikan dengan kondisi pasien. Jadi disitu memberikan konseling dan Anda harus punya backup review literatur. Lalu setelah memberikan konseling itu tadi, ngobrol gitu, Anda harus bisa mengidentifikasi masalah sehubungan dengan terapi obat atau drug therapy problem. Sedikit berbeda dengan DRP ya, walaupun sebetulnya esensinya sama. Kalau drug related problem adalah problem terkait obat yang dimana dimunculkan di atas terkait dengan menjelang pelayanan obat yang dibeli dengan resep. Makanya drug related problemnya apa? Problem terkait obatnya apa saja, itu masih berupa kemungkinan-kemungkinan. Dicek apakah dosisnya lebih tinggi, lebih rendah, ya. Apakah ada interaksi obat, apakah pasien kemungkinan patuh atau tidak, itu semua masih merupakan. Tapi kalau terkait drug therapy problem, tentunya adalah problem pada obat yang digunakan oleh pasien pada waktu terapi. Misalnya dia mengatakan tadi, saya sudah minum obat ini, misalnya sebut saja lisinopril, tapi kok saya merasa tekanan darah saya kok gitu-gitu aja ya, tidak menjadi turun menjadi normal, tapi kok rata-rata masih 140/90 misalnya begitu. Dia masih merasa keberatan dengan angka itu. Berarti kan ada problem terkait penggunaan obat itu, di mana goal terapinya 140/90 itu mepet pada garis itu. Dan pasien merasa tidak nyaman. Nah, di sini Anda harus lihat identifikasi masalahnya apa. Kalau Anda ingat kembali PCNE, terkait dengan itu, misalnya dia belum mencapai goal terapi, kemungkinannya adalah masalah efektivitas. Apakah obat itu efektif apa tidak? Obat itu efektif atau tidak terkait dengan apa? Apakah orang itu minumnya patuh atau tidak? Apakah dosisnya sudah sesuai atau tidak? Apakah cara minumnya sudah benar? Nah, itu terkait dengan identifikasi masalah sehubungan dengan terapi obat. Sehingga Anda bisa bertanya, apakah obat lisinopril ini diminum oleh Bapak sesuai dengan anjuran dari dokter yang telah meresepkan? Ini penting. Misalnya dia bicara, saya udah minum sih selama seminggu teratur, tapi setelah itu enak. Ya sudah, saya kadang kalau nggak minum nggak apa-apa. Tapi kalau pas nggak enak, saya minum lagi. Tapi terus gitu lagi, nggak enak lagi, dan sebagainya. Makanya saya datang ke sini. Oke. Berarti salah satu
problemnya adalah dia tidak patuh dalam menggunakan obat. Nah, seandainya dia patuh bagaimana? Oh, saya patuh sekali. Setiap hari saya minum sesuai anjuran. Setiap pagi setelah makan pasti saya minum. Berarti kepatuhan bukan problem. Kita lihat dosisnya sudah sesuai belum. Misalnya sudah sesuai lagi, kita lihat lagi. Apakah Bapak merokok? Apakah Bapak punya tekanan pekerjaan yang tinggi? Apakah asupan makanan Bapak masih mengandung banyak garam? Nah, itu adalah hal-hal penting yang harus kita tanyakan. Sehingga jangan-jangan tidak karena terkait obat, tapi terkait dengan lifestyle dari pasien itu sendiri. Nah, ini mengidentifikasi masalah sehubungan dengan terapi obat. Kalau sudah tahu, maka Anda harus mengkomunikasikan problem dan solusinya kepada pasien tentang terapi problem tersebut. Ya. Lalu Anda berikan rekomendasi solusi. Ya. Rekomendasi solusinya apa? Kalau dia tidak patuh, diminta untuk patuh. Tapi kalau dia sudah patuh, tetapi lifestyle-nya kurang pas, kemudian masih menggunakan makan makanan yang high natrium dan sebagainya, nah itu harus Anda beritahu. Itu seperti itu, ya. Lalu sekaligus sebetulnya ya, setelah memberikan rekomendasi solusi, sebetulnya apoteker seharusnya mengatakan parameter monitoring terapinya itu apa harus diberitahu. Pak, Bapak ini untuk monitoring tekanan darah, Bapak harus secara reguler itu memonitor tensi Bapak. Tentunya orang hipertensi minum obat anti hipertensi pasti memiliki tensimeter. Ya. Tanyakan, kasih tahu juga cara mengukur tensimeternya bagaimana. Apakah pagi hari, siang hari, atau malam hari. Posisinya bagaimana, sambil duduk, sambil berbaring, atau apa. Nah, ini apoteker juga harus tahu tentang cara-cara itu. Fungsinya untuk apa? Monitoring. Ya, sekali lagi, pengukuran tekanan darah untuk pasien ini bukan untuk menegakkan diagnosis kalau untuk apoteker, tapi untuk melakukan monitoring penggunaan obat. Setelah tahu cara monitoringnya misalnya dengan apa? Dengan tekanan pengukuran tensimeter, lalu parameternya berapa kalau berhasil. Kalau Bapak tensinya sudah selalu di bawah 140/90 misalnya, itu berarti sudah penggunaan obatnya sudah on the right track. Kalau dia bertanya apakah saya bisa berhenti minum obat, Anda mengatakan sebaiknya gunakan obat itu secara terus sampai habis. Nanti kalau sudah hampir habis, segera ke dokter untuk memberitahukan informasi tentang pengalaman Bapak dalam menggunakan obat tersebut. Jadi, jangan bilang ke pasien, ya kalau sudah enak nggak usah minum obat lagi Pak. Itu bukan hal yang benar. Ya, karena yang memberikan resep obat lisinopril itu dokter, tentunya yang untuk dapat menghentikan atau meneruskan itu sebetulnya harusnya konsultasi ke dokter. Ini yang penting. Itu hanya kalau punya penyakitnya cuma satu loh ya. Kalau ada penyakit lain komorbid misalnya, itu betul-betul tidak boleh seorang apoteker memutuskan, udah enggak apa-apa Pak, biarin aja, santai aja. Nah, kita tidak bisa bertindak sebagai dokter. Tugas kita adalah ada obat, layankan dengan resep, lakukan dispensing, lakukan monitoring, tentunya dengan monitoring terkait dengan penggunaan obat tersebut. Masalah mau stop atau tidak, itu nanti silakan berhubungan dengan pasiennya, diminta ke dokter lagi. Kemudian juga ada efek samping obat. Ya, efek samping obat itu kemungkinan besar terjadi. ACE inhibitor biasanya yang sangat legendaris yaitu batuk. Ya. Kalau memang batuk, penggunaan lisinopril sih sudah jarang banget sih kalau untuk jadi batuk ya, kecuali captopril, tapi memang masih ada, tapi tidak sedahsyat kalau misalnya itu captopril. Nah, ini kan bisa dikatakan kalau mengalami batuk apa yang harus dilakukan, jadi menentukan solusi masalah ESO dan sebagainya.
Nah, untuk membuat pelaporan meso itu tentunya bukan ranah di sini ya, tapi dalam arti sebagai contoh misalnya monitoring efek samping obat itu kalau terkait sesuatu yang kira-kira membahayakan ya. Sebagai contoh dulu apa? Obat sariawan yang ditarik dari peredaran itu apa ya? Saya lupa namanya. Ada yang masih ingat enggak? Yes, Albotil. ya. Albotil itu kan hasil monitoring efek samping obat oleh BPOM, akhirnya itu ditarik. Tentunya ini adalah hasil dari laporan-laporan dari masyarakat selama periode waktu tertentu yang akhirnya disimpulkan bahwa merek tersebut tidak bisa digunakan lagi sehingga ditarik dari peredaran. Ini untuk laporan meso, itu seperti itu ya. Tapi tentunya di sini kalau terkait untuk efek samping obat yang rata-rata masih bisa ditolerir, masih bisa diatasi, tentunya monitoring efek samping obat ini tidak perlu masuk menjadi lembar yang kuning itu. Itu satu rangkaian sampai pelayanan resep untuk obat ya, satu rangkaian. Nah, mulai nomor 31 itu rangkaian yang lain yaitu swamedikasi. Swamedikasi juga sama, sebetulnya sama dengan orang datang dengan resep, tapi kita tidak melakukan administratif, farmaseutik maupun screening klinis. Tapi harus apa? 31 itu nama lainnya adalah responding to symptom. Melakukan kajian kesesuaian obat sesuai dengan keluhan atau penyakitnya. Yang namanya swamedikasi tentunya keluhannya bukan keluhan yang menaun. Ya, keluhannya bukan menaun, keluhannya belum lama terjadi. Itu adalah keluhan yang termasuk dalam ranah swamedikasi. Kalau dia datang dengan saya sudah batuk 1 tahun lah, itu sudah sulit. Itu enggak dalam ranah swamedikasi misalnya begitu. Lalu melaksanakan pelayanan swamedikasi untuk 10 besar kasus terbanyak, ya ini biasanya di apotek sebaiknya memiliki kasus terbanyak swamedikasi apa, dan itu betul-betul apoteker harus menguasai supaya konsumen yang datang itu bisa puas. Lalu melakukan pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan baik untuk pelayanan maupun pengelolaan obat. Jadi dari tabel 1 ini ya teman-teman, dari sisi legalitas praktek pelayanan kefarmasian ya, selain Anda bisa membaca peraturan perundang-undangannya sendiri, semua dari nomor 1 sampai nomor 33 tadi adalah legalitas praktek. Jadi praktek yang legal ya berdasarkan Permenkes nomor 73 tahun 2016. Jadi ini sudah disingkat dalam artikel ini, step-step yang dilakukan adalah seperti itu. Dan step ini akan berjalan secara otomatis. Bukan sebuah step yang apoteker harus berpikir, habis ini ngapain ya, habis ini ngapain. Sama sekali tidak. Ini adalah step-step yang otomatis. Sehingga Anda secara ringkas dari cerita saya tadi, kalau ada orang datang untuk beli obat, kalau dengan resep, lakukan pelayanan resep itu, lalu siapkan obat atau dispensing, berikan informasi, ya, PO, atau Anda bisa melayani konseling kalau dia membutuhkan informasi yang lebih detail. Sambil melakukan konseling itu sebetulnya ada namanya pemantauan terapi obat. Tentunya ini adalah level yang simple, ya. Tidak dalam arti pemantauan terapi obat yang harus terkait dengan kadar atau kurva farmakokinetik, yang mungkin ini bukan ranah yang ada di apotek. Lalu memantau efek samping, serta yang lalu diulang siklusnya dalam swamedikasi. Ya, dalam swamedikasi sebetulnya juga mirip dengan resep, namun di situ tidak melibatkan labeling etiket, tidak melibatkan kopi resep, tapi bisa langsung responding to symptom, lalu pelayanan informasi obat, dan kalau memang membutuhkan konseling, ya konseling. Itu seperti itu ya. Begitu teman-teman yang ingin saya sampaikan ya. Mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan kalau mau bertanya. Gak usah malu-malu. Silahkan kalau mau bertanya teman-teman. Dari saya tidak ada, Pak. Oh, kamu nggak ada? Oh ya udah. Ada yang bertanya enggak? Silahkan. Oke. Silahkan, adakah pertanyaan?
Apakah sudah bisa membayangkan? Apakah Anda misalnya nanti praktek kerja profesi apoteker, Anda sudah paham tentang bagaimana melayani resep? Yuk, silahkan. Ada yang bisa memberikan komentar? Apakah sudah paham cara melayani resep? Ya, buat diem aja. Silakan teman-teman. Jangan dijawab dulu. Apakah sudah paham bagaimana cara melayani resep? Cukup paham, Pak. Sekarang Oke. sudah lebih paham, Pak. Ya, paham ya. Dispensing. Ya. Dispensing, menyiapkan obat, lalu mengemas, memberikan etiket, dan memberikan informasi. Sambil memberikan informasi, kalau itu satu arah, mungkin pelayanan informasi obat, ya. Obat ini namanya apa, diberikan dengan cara seperti apa, diminum kapan. Lalu kalau ada demand, ada orang membutuhkan informasi yang lebih mendalam, nah, itu namanya konseling. Melalui konseling itulah kita harus bisa masuk ke bagaimana memantau terapi obat supaya pasien tersebut tahu parameter keberhasilannya apa. Ya, sebagai contoh yang saya kemukakan tadi, tensi tadi. Lalu misalnya ada efek samping, bagaimana cara mengatasinya. Itu seperti itu. Ya. Jadi dari 33 itu ada 33 tahapan ya, aktivitas yang dilakukan ya. Jadi itu adalah hal-hal yang real yang dilakukan di apotek. Ya. Untuk home care dan sebagainya belum banyak apotek yang melakukan itu ya. Mungkin terkait dengan keterbatasan jumlah tenaga apoteker yang ada di situ, sehingga memang untuk bisa memberikan layanan yang lebih baik itu terkendala pada masalah jumlah. Jadi kalau boleh saya ulang lagi, kalau Anda memiliki patient medication record, kalau itu Anda bayangkan dijejerkan antara medical record dan patient medication record, maka itu adalah Anda akan bisa melihat secara utuh perjalanan pengobatan pasien dari sejak datang ke dokter sampai mendapatkan obat dari Anda. Sebetulnya dari Permenkes 73 2016 adanya namanya home pharmacy care, di mana apoteker diharapkan memberikan layanan untuk pasien-pasien yang mengalami penyakit degeneratif, yang mendapatkan obat lebih dari 6 atau 7 macam. Kemudian apalagi itu lansia, itu adalah fokus pada home pharmacy care. Seandainya ini memang dilakukan dan memang ada beberapa apoteker yang sudah melakukan, maka ada medical record, ada patient medication record yang ada di apotek ditambah dengan layanan home care dari pasien. Ini adalah profil pengobatan seorang pasien yang utuh dari datang ke dokter, beli obat di apotek, lalu follow up di rumah. Ini merupakan sebetulnya amanat dari Permenkes 73 tahun 2016. Bahkan sebelumnya tahun 2004 pun juga sudah sama. Tapi memang yang bagian belakang ini masih belum sepenuhnya bisa dilakukan karena keterbatasan jumlah yang melayani di setiap apotek. Tapi saya rasa untuk teman-teman kalau kita ingin memberikan karya yang lebih baik lagi untuk masyarakat ya, seandainya Anda memiliki pasien yang nantinya seperti itu, degeneratif, lansia, obatnya banyak, itu bisa dibantu dengan melakukan home pharmacy care. Apakah ada yang melakukan? Ada, teman-teman. Dan beberapa apoteker sudah mulai melakukan itu dan ternyata itu sangat diapresiasi oleh pasien yang bersangkutan karena pasien yang bersangkutan menjadi tahu apa yang telah benar dilakukan dan apa yang masih kurang benar dilakukan. Saya memberikan contoh sedikit. Saya punya bimbingan skripsi yang sekarang sudah lulus, yang dulu melakukan membuat modul untuk home pharmacy care untuk penyakit diabetes, hipertensi, dan
apa ya satunya kolesterol ya. Jadi mereka membuat modul supaya seorang apoteker kalau melayani itu informasi apa sih yang bisa disampaikan kepada pasien, termasuk bagaimana menuliskan pertanyaan-pertanyaan untuk melakukan wawancara supaya kita tahu problem penggunaan obat pada pasien. Jadi untuk teman-teman ya, satu, pahami orang itu sakit apa. Jadi Anda harus paham dulu orang itu sakit apa, lalu berikan perhatian yang lebih dalam terkait kalau orang itu sudah menggunakan obat, maka diperdalam ya terkait apakah obat itu berkhasiat, apakah obat itu aman, dan bagaimana kalau obat itu diulang terus-menerus. Kalau itu dipakai terus-menerus kan berarti dia harus mengulang. Bagaimana cara kembali mendapatkannya secara benar. Itu adalah hal penting yang ada di situ. Sehingga dalam home pharmacy care itu, dalam waktu itu di riset itu dalam 4 pertemuan, di 2 pertemuan pertama belum terdapat chemistry antara apoteker dengan pasiennya. Tapi mulai pertemuan ketiga sudah mulai klik dan dia sudah mulai menjalankan advice-advice yang diberikan oleh apoteker. Ini hal yang menarik. Ya, untuk hal yang menarik, tentunya ini adalah sebuah miniatur, sebuah riset ya. Jadi bisa jadi kalau dikatakan di situ setelah pertemuan ketiga itu pasien mulai paham tentang cara menggunakan obat dengan lebih baik, maka mungkin itu bisa divariasi dalam kondisi sekarang. Misalnya mungkin datangnya hanya 1 kali, tapi dieksplor lebih mendalam, lalu setelah itu di follow up bisa dengan telepon, bisa dengan WhatsApp pribadi, atau mungkin kalau dia sekali-kali mau menanyakan sesuatu memakai foto atau memakai video call bisa dilayani. Itu adalah hal penting yang bisa dikerjakan di masa-masa seperti ini. Karena kalau mendatangi berkali-kali itu juga tidak mudah ya, waktunya dan juga tenaga itu tidak mudah. Maka mungkin yang penting 1 kali didatangi, tahu persis problemnya, lalu follow up-nya direncanakan dengan cara-cara yang bisa menggunakan teknologi dan sebagainya. Ya. Sehingga ada baiknya kalau teman-teman misalnya berminat di home pharmacy care misalnya, itu yang ada 3 4 pasien, jadikan 1 grup di WA group atau di line group, disitulah dilakukan edukasi secara rutin tentang bagaimana menggunakan obat dengan benar misalnya gitu. Itu akan sangat diapresiasi sehingga peran apoteker akan menjadi semakin baik di masyarakat. Ya, ini hanya informasi singkat terkait pengalaman membimbing mahasiswa untuk melakukan pembuatan modul dan pertanyaan-pertanyaan untuk home pharmacy care. Itu seperti itu. Modul dan pertanyaan sudah jadi, tapi untuk implementasinya belum bisa dilakukan. Itu seperti itu. Begitu teman-teman informasi dari saya terkait farmasi klinik di apotek ya. Saya berharap ini punya benang merah. Kalau minggu kemarin terkait manajemen, berarti terkait dengan mutu. Kalau ini terkait dengan khasiat keamanan obat. Jadi seorang apoteker di apotek itu harus mampu memanage sediaan farmasinya, alkes, dan PMHP. Dalam hal ini untuk menjaga mutunya, lalu kemudian waktu melayankannya, sediaan farmasi itu harus memberikan khasiat dan keamanan. Dan sebisa mungkin bisa dijangkau harganya oleh pengguna. Begitu teman-teman yang ingin saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan.